Karena Paulus tokonya, Ya, toko utama. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Menurut Yudaism. bentar, Bang. Ada lagi? Berarti Abang setuju ya, penulisnya Kristen ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kepada kitab Iya. Wahyu. Betul. Kristen ya penulisnya. Mereka dihukum sebagai Bani Kunarion. Bukan disebut sebagai domba. Mereka ini adalah serigala, guguk. Guguk. Berarti kitab Yesus Perjanjian menyebutnya Baru. guguk, Bang. Guguk. Ya Bang, ntar Bang. Ditulis Berarti oleh penulis orang-orang kitab- Kunarion. Guguk. Oke. Berarti penulis kitab Perjanjian Baru adalah Kristen. Setuju Bang? Guguk. Iya, iya. Tolong Bang, yang sopan dong. Bukan Jangan domba. menafsirkan. Ya. Berarti setuju, Anda Bang, bertanya ya? kepada saya, Kunarion, Mm-mm. Abu Dasoroh, orang bidat. Makanya dikutuk. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh agama Kristen. Anda yang bertanya, saya menjawab sesuai data dong. Silakan. Oke. Kesimpulannya sudah deal Bang ya. Penulis kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang Kristen. Iya. Sekarang pertanyaannya Bang. Kristen. Ya. Mungkinkah jikalau orang Kristen itu menulis sebuah kitab, ya Pak, enggak? Lalu isinya, ya Pak, isi dari narasi kitab itu kok akhirnya muaranya kok seperti Abang yang sampaikan dalam setiap koma-koma itu. Karesteng itu sesat. Karena saya belajar. Karena saya belajar. Iya, bentar bang. Jangan dipotong, Karena saya belajar, Bang. Ya, saya tahu Anda belajar. Karena saya belajar. Dan Ya, penulis Bang, dan muatan kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Itu kan? Enggak apa-apa, silakan, Muatan silakan. kitab saudara bukan firman Tuhan, hanya cerita yang dikumpulkan orang-orang yang tidak dikenal, yang membahas tentang Yesus dan murid-muridnya. Bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus langsung kitab Anda itu. Tetapi berita-berita yang dikumpulkan oleh orang-orang yang bukan golongan Yesus. Ya, gitu. Wajar kalau di situ saya mendapatkan pelajaran, Anda mendapatkan pelajaran, ya wajar. Karena buku itu memang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk. Salah nggak ketika saya pelajari? Nggak salah. Bedanya saya bukan Kristen, tapi saya lebih paham Bible. Anda yang Kristen, Anda nggak paham Bible. Kan begitu abangku. Wow. Mengangkat diri sendiri Bang ya. Oh, itu fakta. Ini aja tema. Ini tema kenapa Anda nggak berani bahas tema ini? Masanya saya ingin. Kenapa Anda nggak berani bahas tema ini? Oh, ini dasarnya nggak perlu. Saya seorang Muslim. Saya Muslim. Al-Quran saya bercerita tentang kitab-kitab terdahulu. Di antaranya kitab-kitab yang dibuat. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kaidah dalam agama saya, ada sebuah buku yang dikarang sendiri lalu dikatakan ini dari Tuhan. Al-Quran saya mengatakan itu. Wajar saya punya hak untuk mengetahui sejauh mana Al-Quran saya menerawang hal-hal yang gaib yang tidak pernah Nabi saya ajari, Nabi saya pelajari, tapi kemudian diberikan sebuah wahyu. Kan gitu. Ya derita Bapak tidak ada hubungannya. Faktanya kitab Anda dibuat dengan catatan tangan sendiri tanpa ada perintah dari Yesus, tanpa ada wahyu dari pencipta langit dan bumi. Berarti Al-Quran saya betul. Ayo. Ada nggak perintah Yesus menuliskan kitab saudara? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Al-Quran saya benar. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu fakta Bang. Itu fakta. Itu real. Nggak bisa Anda pungkiri itu.
Jadi kalau Anda ingin menggali pengetahuan saya tentang Bible, mungkin Anda S1, S2, S3, S4, S5, S7, S hancur berkaitan dengan materi ijazah. Harus Anda punya ijazah untuk mengetahui Bible. Saya tidak perlu, saya cukup membaca saja. Saya cukup membaca. Udah paham, tidak perlu sekolah Bible. Saya udah paham. Gitu abang. Sekarang masuk ke tema aja. Kalau Anda punya pengetahuan tentang Bible, masuk ke tema. Berani nggak masuk tema? Dan pasti ada suara adzan bentar. Ya, lanjut Bang, saya dengar. Iya, sabar dulu, habis azan. Oke Bang, sudah? Iya, Tadi silakan Abang masuk ke tema Bang. Ini ada tema yang menarik. Saya mohon maaf untuk menanggapi tema. Ini memang saya ingin, karena saya sudah sering ikuti Abang itu dalam di komal-komal itu ya. Ya tolong Abang ya jangan menghindar ya. Kalau sekarang ini sedang saya buka ya kedoknya, jangan menghindar ya. Jadi begini Bang ya, Abang tadi bilang, oh kalau kitab itu siapa penulisnya tidak jelas. Oke, saya terima tidak apa-apa. Oh kitab itu tidak tervalidasi oleh Yesus. Artinya Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menulis kitab. Oke, saya terima. Nah, berdasarkan hal ini Bang, sebenarnya Bang cuma jujur ya. Mulai sekarang jangan bercerita tentang Yesus yang bersumber dari kitab yang tidak tervalidasi oleh Yesus, yang tidak diberitakan oleh Yesus. Harus jujur dong. Kalau kitabnya Anda sudah menjustis ya, menghakimi seperti itu. Loh kenapa Abang kok menghafalkan kitab itu? Mengapa Abang kok comot-comot ayat itu? Loh asal-usulnya saja Abang sudah tidak mau menerima. Keadaan itu kan nggak jujur, artinya Abang nanti buang ludah dijilat lagi Bang, gitu loh Bang. Mohon maaf ya, saya agak sedikit sarkasme gitu ya, karena saya akui Abang tuh hebat hafal ayat, saya kalah Bang, saya akui. Kalau Abang sudah kitab ini tidak tervalidasi oleh Yesus tidak pernah perintahkan menulis kitab, oke saya terima Bang. Makanya Abang tolong Bang, dengan hati nurani yang bersih dan jujur, jangan gunakan kitab itu Bang. Cari yang lainnya saja sumber tentang Yesus di luar kitab ini Bang, silahkan. Karena kitab ini sudah tidak layak loh bagi Abang. Karena tidak tervalidasi oleh Yesus loh ya. Yesus tidak pernah perintah. Memang benar Yesus tidak pernah perintahkan tulis kitab Bang. Tidak pernah, memang benar itu. Itu fakta sejarah kami tidak membuat-buat Bang. Ya, memang adanya seperti itu. Ya, gitu Bang ya. Ya, makanya kembali lagi ya Bang ya. Iya, saya jawab. Tunggu, saya jawab dulu yang itu, Bang. Yang poin itu saya jawab dulu. Kalau Abang mau saya berhenti, semua gereja-gereja yang bernama Isa Al-Masih itu ganti nama, Bang. Gereja Paulus. Jangan cuma nanti doang. Jangan cuma nanti. Terus lembaga Anda itu LAI itu rubah LBI. Lembaga Bible, jangan LAI. Jangan pakai kata Alkitab. Kalau mau saya berhenti, terus hapus semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible yang datang dari Barat itu.
kalau mau saya berhenti. Selama kitab kalian tidak berubah, lembaga kalian masih mengatasnamakan Alkitab, kemudian misionaris kalian masih masuk ke lorong-lorong mengajarkan agama dari barat itu, sampai mati Anda akan terus terbayang-bayangi oleh gerakan-gerakan Bang Suma dan timnya. Paham ya? Maaf ya Pak ya, maaf. Selama masih ada kristenisasi di Indonesia ini, saya sabar dulu, saya tidak akan pernah berhenti sampai saya mati. Saya tidak akan pernah berhenti menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi Kristen. Maafkan saya. Itu perintah dalam Al-Quran saya. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya'as syaitan. Itu perintah dari agama saya. Anda tidak boleh membatasi agama saya dong. Negara ini menjaminkan, maka saya punya hak menegakkan hak hukum yang ada dalam kitab suci saya. Anda punya hukum amanat agung. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Itu amanat. Beritakan Bible ke seluruh makhluk. Nenekmu kiper. Kau ingin mendiamkan saya, terus kamu ingin melancarkan aksi kristenisasi. Nenekmu kiper 7 turunan. Maaf Pak, maaf. Maaf sekali lagi. Selama saya hidup, nyawa saya sudah infakkan untuk agama saya. Saya akan menghalau gerakan kristenisasi. Paham? Jadi jangan Anda merasa asing. Jangan seakan-akan Anda itu, wah Bang Suma. Tidak, Anda akan selalu berhadapan dengan saya. Saya Bang Suma. Nama asli saya Nur Alim. Saya akan selalu menjaga akidah umat Islam untuk tidak ternodai dari gerakan kristenisasi. Kalian boleh menggunakan cara-cara yang licik. Kalian boleh menggunakan cara-cara tipu daya sebagaimana amanat di dalam kitab saudara. Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara maksud palsu. Aku tetap bersuka cita. Maaf, itu sudah nggak berlaku lagi. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang taat Torah ngaku taat Taurat. Tidak berlaku lagi bagi kami umat Islam. Oke, Bang ya. Hanya ada yang satu yang bisa menghalangi langkah saya untuk menjaga akidah Islam di Indonesia ini. Anda tembak saya, bunuh saya, baru saya bisa berhenti. Bunuh saya Bang, baru saya bisa berhenti. Tapi ingat, Anda bunuh saya, jutaan suma-suma yang lain akan lahir. Iya Bang ya. Jadi mending kita bahas dalil, bahas tema ini daripada Anda mimpi. Kenapa kau membahas kitabku? Kalau kitab Anda nggak mau dibahas, bungkus, kembalikan ke Belanda. Kitab Anda kembalikan ke Belanda, suruh kembali ambil. Habis itu Anda terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Jangan ada kata Alkitab, jangan ada kata Nabi, jangan ada kata Rasul, jangan ada kata Roh Kudus, jangan ada kata salib, jangan ada kata malaikat, jangan kata iblis, jangan kata Allah. Jangan. Hapuskan semua istilah Al-Quran. Baru Anda bebas kemudian melancarkan aksi untuk memurtadkan orang. Dengan cara Anda tampil dengan kekristenan yang asli. Jangan berpura-pura tampil seperti Islam. Jangan. Itu baru dibilang beragama sehat. Jangan seperti serigala Bang, serigala nyamar domba. Jangan. Cukuplah kalian nyamar-nyamar seperti Yahudi. Jangan nyamar-nyamar seperti Islam juga dong. Memalukan itu namanya. Silakan. Jadi begini Bang, ya yang pertama, ya, karena kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh orang-orang Kristen, sehingga tidak mungkinlah isi dari kitab Perjanjian Baru itu muaranya akhirnya dikatakan seperti abang yang sering dengung-dengungkan itu, yaitu Kristen sesat, Kristen dari iblis, itu yang percaya yang ya itu tertulis di Bible. Lah itulah kan itu yang ada di Bible, itu yang tertulis. Bentar bang. Tadi apa ngomong saya dengarkan. Anda tidak paham Bible. Anda akui tadi saya lebih paham daripada Anda. Wajar Anda jadi Kristen. Anda akui itu. Memahami Bible Bang. Tapi cara memahami Bible saya tidak seperti Anda paham? Bang.
Ya udah, kita bahas kalau begitu. Kita bahas. Jangan dulu. Kita bahas kalau Anda paham. Jangan. Oh, jangan dulu. Jangan Maksudnya dulu, Anda ingin menghentikan saya supaya aksi pemurtadan itu lancar gitu maksudnya? Saya tidak menghentikan, cuma saya secara pribadi Halo? Ini kok ada pelanggaran, abang ini kok ada pelanggaran, kenapa ya? Tidak tahu ya, saya bicara baik-baik kok. Ada pelanggaran, abang. Oh. Dari TikTok. Oh gitu Bang ya. Kan masalahnya begini loh Bang. Silakan dilanjut. Ya, kitab perjanjian baru itu penulisnya orang-orang Kristen. Kok akhirnya abang sendiri ya melakukan suatu penafsiran menurut porsi abang, pola pikir abang yang Islam, kok endingnya itu loh, kok memojokkan Kristen. Berarti kalau asal usulnya dari penulis Kristen kan tidak mungkin dulu Bang. Logikanya begini Bang ya, abang punya klub namanya ini APII, ketuanya Bang Juma. Kemudian abang menulis sebuah, ini analogi Bang ya, menulis sebuah biografi ya, seorang tokoh tertentu yang dikagumi dari timnya abang ini. Mungkinkah tokoh yang ditulis itu loh ya, yang isinya akhirnya memusuhi penulisnya gitu loh, kan tidak mungkin Bang gitu loh. Gimana juga di dalam kekristenan kami, penulis kitab perjanjian baru adalah orang-orang Kristen, kan tidak mungkin nanti isinya itu loh melawan Kristen, memojokkan Kristen. Ini logika waras Bang ya, tapi abang terserah kalau abang memaksakan penafsiran seperti itu monggo. Tapi intinya Bang, orang Kristen dalam memahami kitab kami tidak perlu diatur, diukur oleh Bang Juma, tidak bisa Bang. Bang Juma kan orang luar Bang, di luar sistem kami Bang, di luar keluarga kami Bang, gitu loh. Silakan abang ya untuk menafsirkan menurut kehendaknya abang sendiri. Silakan tuh hak abang berbicara, saya tidak melarang kok. Tapi kesimpulannya seperti itu Bang. Ya, sehingga begini Bang, mohon maaf sebelumnya, kesimpulannya abang ini yang pertama Bang ya, bahwa ketika abang membicarakan kitab kami, ayat kami, ajaran kami, itu kesimpulannya adalah abang memutarbalikkan kebenaran kami ya, yang pertama. Yang kedua, UUD Bang, UUD pasal 1, yaitu ujung-ujungnya dusta. Yang ketiga, UUD pasal 2, yaitu ujung-ujungnya duit. Melalui Komal ini, abang banyak pengikut, abang banyak penonton, UUD ujung-ujungnya duit. Begitu aja Bang ya. Saya ingin mendasari saja tentang asal-usul kitab yang abang sering comot-comot ayat itu. Saya tidak mau membahas isi ayat dulu Bang. Nanti kita lanjut di tempat yang lain, di waktu yang lain Bang ya. Terima kasih Bang. Saya tanggapi ya. Saya akhiri sampai di sini ya. Oke, saya turun Bang. Takut dia mau kabur ya. Ujung-ujungnya dusta. Bagus. Ujung-ujungnya duit. Bagus. Saya sebagai seorang muslim yang menjadi salah satu sasaran tembak untuk dimurtadkan, nggak boleh bahas Bible katanya. Jelas-jelas tahun kemarin saya didatangi misionaris, dibagikan baju kaos ajakan menjadi Kristen. Oke? Ajakan menjadi Kristen. Lalu saya berbicara terkait dengan data-data. Beritakanlah Injil, beritakanlah Bible. Anda beritakan kepada saya, entah itu melalui baju kaos. Lalu saya nggak boleh ngomong gitu. Saya cuma mau terima aja gitu loh. Oh, tunggu dulu. Itu sama halnya Anda ingin memaksa orang Yahudi menjadi Kristen. Ujung-ujungnya dusta. Saya salah mentafsirkan. Saya dusta katanya. Kitabnya Yahudi diambil oleh agama Anda dalam bentuk terjemahan yang lebih tahu tentang kitab Tanakh Anda atau Yahudi. Yahudi. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi kemudian
ahli kitab berkumpul untuk melakukan kemudian satu keadaan di mana Yesus harus dibunuh. Sampai mereka harus membuat nubuat. Maka Kayafas tahun itu juga sebagai imam kepala membuat nubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Mereka tidak mengatakan nubuat Yesus ada di dalam kitab Mazmur, nubuat Yesus ada di dalam Yesaya 53, ada di dalam kitab Daniel. Mari kita bunuh Yesus karena ada nubuatannya, dan Yesus mengatakan, "Yes, ayo bunuh aku karena sudah ada nubuat." Itu gak ada. Tapi seketika kalian yang bukan punya kitab, kalian menerjemahkan, mentafsirkan, menganalogikan, mencocokologikan Yesus harus mati karena sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Kok Anda yang bisa mengantarkan ilmu itu terkait kitabnya orang Yahudi? Saya tidak boleh terhadap kitab Anda. Matamu suwe. Hah? Kamu boleh mentafsirkan kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Di kitab kalian berubah menjadi Tuhan menjadi manusia. Kalian bebas mentafsirkan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi, dengan pola keagamaanmu. Saya nggak boleh. Padahal saya belajar Bible. Padahal saya adalah sasaran pemurtadan. Nggak boleh. Ujung-ujungnya dusta. Siapa yang dusta? Dalam kelicikanku, dalam dustaku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Siapa itu? Jawab. Ujung-ujungnya duit. Nah ini bahaya ini. Ujung-ujungnya duit. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Bani Yakob ada 12 suku. Satu di antaranya namanya suku Lewi. Dia yang punya hak menerima perpuluhan, persepuluhan dari 11 suku lain. Kata Paulus di Galatia 5 nomor 4, Galatia 2 nomor 16, nomor 21. Apa kata Paulus? Kristus akan lepas jika kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya, termasuk perpuluhan dong. Tapi kenapa sekarang di gereja kalian masih ada perpuluhan? Ujung-ujungnya kampret. Jadi semua ludah yang kamu buang, kamu jilat semua, dahakmu itu kembali. Ujung-ujungnya dusta, ujung-ujungnya duit. Halilintar. Pakai ini. Sekali lagi saya katakan, siapapun ente, maafkan saya harus menjalankan hukum agama saya. Faqatilu awliya asyaitan. Maaf ya. Silakan Anda jalankan amanat agung agama Anda. Saya juga menjalankan agama saya. Jangan Anda ingin menghentikan saya. Jangan kau bahas kitab saya. Jangan kau bahas agama saya. Nenekmu kiper. Kalau kamu sudah berlakukan agamamu sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, oke. Tapi kan tidak. Aku lihatkan foto satu video ya, teman-teman. Kita lihatkan satu video supaya orang tadi itu bisa tahu diri, bisa malu. Saya perlihatkan satu video sebelum kita naikkan teman-teman kita yang ingin bergabung di sini. Ini videonya sederhana, tetapi cukup kemudian menampol orang tadi yang ingin kita berhenti untuk membahas agamanya. Karena entah itu malu, entah itu kenapa. Waduh, tengah malam aja jadi panas nih kalau begini nih. Saya nggak suka debat-debat, apalagi debatnya masih cuma walaupun dia kalah tetap ngotot. Itu dia tidak mau berdebat dengan Zuma karena dia
Takut kenapa? Takut terbongkar misinya. Sabar ya teman-teman. Nih, saya cabut dulu. Baik keluar untuk melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Nah, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya plan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak ketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran nggak? Sahabat-sahabat di bawah dengar nggak? Dengar nggak apa yang diucapkan tadi pendeta ustadz itu, ustadz pendeta tadi itu? Dengar nggak? Dengar kan? Dengar. Apa yang dikatakan oleh penipu ini? Dan sekarang tugas saya ya udah mulai keluar untuk melayani firman Tuhan, baik di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Ya, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya plan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak ketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Masuk ke pondok pesantren membagikan Bible. Ini, kau mau suruh Bang Suma berhenti gitu? Enak aja. Enak aja. Jangan karena berputus asa, ya, sampai kamu ingin menghentikan umat Islam mengajarkan agamanya. Jangan, itu melanggar undang-undang. Umat Islam itu diperintahkan untuk mencegah mungkar. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi ilaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'ankatakum minha, dan seterusnya. Perintah untuk bersatu, untuk mencegah kemudian kemungkaran itu jelas. Kami diperintahkan berpegang teguh kepada akidah umat Islam. Kami harus berpegang teguh. Salah satu berpegang teguhnya itu adalah menghalau gerakan-gerakan, apalagi gerakan bawah tanah membagikan Bible ke pesantren-pesantren. Kan kurang ajar. Ada nggak gerakan Islam seperti itu? Masuk kemudian di sekolah-sekolah STT membagikan Al-Quran? Ada? Pernah nggak Anda temukan orang Islam membagi-bagikan Al-Quran kepada orang yang non-Muslim? Pernah nggak? Nggak ada. Karena kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Kalian sangat memaksakan. Kok masuk ke pesantren bagi Bible? Itu ngapain? Kalian aja malas membacanya, kok diajarkan di pesantren? Kan cari gara-gara. Terus kalau kami sikapi itu secara global, kami sikapi dengan cara-cara yang tidak bagus, apa yang terjadi? Bersyukurlah ada Bang Suma dan timnya untuk meredam gerakan-gerakan kalian itu dengan cara-cara yang baik. Ini ngajak apa ini? Ngajak apa ini kira-kira? Ngajak apa orang ini? Misionaris ini? Ngajak apa dia ini? Tampilannya seperti itu, masuk ke pesantren bagi-bagikan buku-buku dari agama mereka, itu ngajak apa coba kira-kira? Hah? Ngajak bersaudara gitu? Kan itu sudah melanggar undang-undang. Membagikan sebuah kitab yang tidak diimani oleh orang yang menjadi objek pembagian kitab, itu melanggar. Terus kami harus diam? Hah? Enak aja, matamu suwe.
Diam. Ajarkan agamamu dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang sehat. Jangan kau berpura-pura jadi Islam. Kitabmu sudah begitu modelnya, berpura-pura. Alkitab lah segala macam tulisannya di sampulnya. Tulisan nama Allah muncul di dalam. Kasihan kalian ini. Halo, selamat siang. Ini kok saya nggak kelihatan ya tamu kita ini. Teman-teman terlihat nggak? Halo. Yuk. Halo, selamat siang. Saya nggak kelihatan abang. Iya, dari Katolik atau Protestan? Suaranya kelihatan kan? Dengar kan? Iya. Oke. Suara dengar. Coba buka kameranya biar kita tahu. Kristen. Iya, buka kameranya. Buka kamera, saudara. Sepertinya belum bisa ini Bang Juma. Kenapa, Dinda? Udah, yuk bahas itu apa tema salib untuk angkatan jahat itu gimana itu maksudnya? Ya, Yesus memberikan tanda. Yesusnya mengatakan bahwa Yesus palsu atau Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat sekiranya menyesatkan murid pilihan. Matius 24 nomor 24. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, yaitu bangkit atau keluar dari kubur pada hari ketiga. Pertanyaannya, apakah Kristen ini juga termasuk angkatan jahat? Tidak. Nah, kalau tidak, kenapa Anda menerima tanda bangkitan hari ketiga? Ya karena Yesus bangkit, bukan mati. Lah, itu kan tanda untuk angkatan jahat. Kok bisa tanda di mana adanya dia tanda itu kalau dia bangkit itu tanda Matius angkatan jahat? 12 nomor 38 sampai nomor 40. Oke, kita baca ya. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan. Iya, silakan. Iya, Matius. ada moderator di bawah, ada nggak? Nanti saya mau sholat nanti dikit lagi. Matius berapa Bang Juma? Halo, Matius berapa? Matius 12. Nah, inilah kamu nggak pernah belajar. Jangan framing. Matius berapa? 12 nomor 38 sampai 40. Apa dikatakan situ? Alamak. Pada Inilah cuman terlanjur orang Kristen. Farisi Tidak pernah belajar. Cuma karena terlanjur Kristen. di mana di situ angkatan jahat dibilang? Coba baca baik-baik di mana? Iya baca. Inilah terlanjur Kristen aja nya kalian ini. Kan Kalian nggak paham itu. framing. Saya Jangan buktinya framing, kamu Mas. bertanya terus. Saya sudah kasih. Saya Yaudah, udah kita kasih, baca. saya udah jelasin di Yaudah, kitab kita saudara baca itu di mana di sini tertulisnya. angkatan jahat Ya baca. dikatakan. Iya baca. Oke. Pada waktu itu Baca, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami tidak melihat suatu tanda daripadamu." Ya kan? Seperti Yunus. Kami minta, kamu itu sudah membaca, salah lagi. 40, Dia minta 40. tanda. Ya, 40-nya sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di mana di sini disebut angkatan jahat? Lah, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berada ini kan dalam perut cerita bumi 3 Yunus. hari 3 malam. Berarti hari ketiganya Iya, ini kan- bangkit atau tidak?
Ini kan menceritakan Yunus di dalam perut Nah, ikan. ini tanda untuk siapa? Yunus. Ini tanda yang diberikan untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Ini cerita untuk Yunus, Bang Juma. Dia keluar dari perut Jawab. ikan selama 3 hari. Anak Dimana manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari. perut ikan. Lah, nomor 40-nya, pertanyaannya, berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Jawab. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, bukan perut bumi, perut ikan. Ayat berapa kamu baca? Demikian Bang Juma? juga anak manusia. Astagfirullahaladzim. Inilah kalau hanya terlanjur Kristen. Ayat 40 seperti Cuman terlanjur Yunus Kristen. tinggal di dalam perut ikan, bukan perut bumi. Baca Makanya saya terus. bilang, Demikian juga anak manusia. akan tinggal dalam Baca rahim terus. bumi. Demikian 3 hari 3 juga malam. anak manusia. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat atau untuk orang benar? Ini cerita untuk Yunus. Yunus di dalam perut ikan. Coba baca perikopnya. Orang baca yang perikop. jahat minta satu tanda. Guru, berikan kami sebuah tanda. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Di mana dikatakan angkatan jahat ini, Bang Juma? Di mana dikatakan itu tanda Yunus? Di mana dikatakan itu? Itu kan untuk tanda Yunus. Di mana dikatakan itu? Itu kan untuk tanda Yunus. Di mana dikatakan itu? Itu kan tanda Yunus. Coba Mau kamu sampai baca kapan? perikopnya, perikop. Mau sampai kapan Perikopnya kalian menipu baca. diri kalian? Mau sampai Coba baca kapan? perikop. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mau sampai kapan kalian menipu diri kalian sendiri? Mau sampai kapan? Gak capek gitu? Ajal semakin mendekat. Bukannya sadar malah tetap menipu diri sendiri. Islam datang sebagai kabar gembira untuk menyelamatkan kalian. Kalian tidak ngerti Bible, kami yang menjelaskan. Aku pula yang sadar. Pertanyaannya jelas. Kebangkitan pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Di sini bercerita tentang Yunus, angkatan jahat memang betul, tapi ini bercerita tentang Yunus, bukan tentang Tuhan. Yang keluar dari perut bumi siapa? Keluar dari perut bumi itu Yang enggak? keluar dari perut Enggak ikan kau itu hitung. Yunus selama 3 hari. Nah, terus anak manusia ada enggak keluar dari perut bumi hari ketiga? Dan demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi. Dia akan tinggal di dalam rahim bumi, yaitu Yesus. Terus? Nah, itu tanda untuk apa? Untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Kalau anak-anak manusia ini angkatan benar. Kalau tadi Yunus angkatan jahat karena dia Betul-betul karena orang Yunus, ini. tahu nggak cerita Yunus Betul, gimana? betul. Karena Yunus Di itu mana? menyimpang Di mana? dari Di mana? Allah. Makanya dia masuk ke dalam perut ikan. Ini lama-lama saya joget lagi nih, joget lagi nih lama-lama nih, joget ini lagi dia. saya ini ku buat. Makanya Bang Juma, kalau bahasan kita itu Joget baca lagi nanti ku buat. perikopnya, pahami. Baca Jangan hanya perikopnya, comot-comot. bisa-bisanya kau mengatakan itu untuk angkatan benar. Jelas-jelas di situ Jadi gini, tertulis bentar, Yesus angkatan lahir itu jahat apa? ini dan angkatan tidak setia. Minta satu tanda. Minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Itu tandanya. Maka 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi, itu tanda untuk siapa?
Ya Allah ya Karim. Susah ngajar Bang Juma nih. Ya Allah. Udah depan lama-lama juga nggak ngerti-ngerti juga. Sadar Bang Juma, sadar. Malah saya yang dikatakan gitu. Adik saya di bawah yang moderator atau apa gitu, naik dulu dong, aku mau ibadah dulu dong. Sebentar aja. Ini aku nggak bisa naikkan orang, kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada di Aku Saya nggak lihat loh, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, coba ya. Coba ya. Kacau. Iya. 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 Buktinya ini Tuhan saya tuh Sebentar Don, sebentar Don. Kamu juga ya, mencuri hari Senin, Selasa itu dari Arab Don. Waduh. ada kepanasan hostnya kan. Apa sih? Nanti. Silakan lanjut. Lanjut, ayo. Fakta di dunia yang kamu tahu sekarang, ada 3 kurun waktu prasejarah sebelum Masehi dan Masehi. Prasejarah itu artinya tentang Adam, Nabi Nuh. Itu nggak bisa diambil tahunnya kapan, nggak bisa diprediksi. Itu selesai itu prasejarah. Nah sekarang setelah selesai ada namanya sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu artinya sebelum kelahiran Yesus, ya, tentang Abraham. Nah sebelum Masehi ini tahunnya mengerucut ke bawah habis. Nah, sekarang ini tahun 1 kelahiran Yesus dan sekarang 2025 itu namanya tahun Tuhan. Tahun tidak terhingga, ya. Kamu bisa baca di Alkitab ada tertulis, ya, di Ayub itu ada. Tahun yang tidak bisa diselidiki adalah tahun Tuhan, ya. Itu fakta ada di dalam Alkitab. Tuhan punya tahun. Itu eksis. Nah, itu eksis. Sekarang saya pengen tahu di mana Allahmu pernah, Tuhanmu pernah ke dunia ini, eksisnya apa? Apa di mana? Kalau Tuhan saya itu jelas datang, tempatnya lahir di Bethlehem, ya, di Israel sana. Sudah. Dilahirkan Maria. Banyak bener orang Israel, Ustaz. Lanjut. Belum habis. Waduh, berapa menit kau Don mau ceramah di sini Don? Ini kan ini waktunya nih, Mas. Ya, ini nih kepanasan kan. Jadi kalau Tuhan kamu itu tidak ada, bro. Tidak punya wujud. Kalau tidak punya wujud, tidak eksis. Eksistensinya di dunia ini hanya keyakinanmu saja. Kamu hanya yakin saja ada Tuhan, tapi pembuktian tidak ada. Maka dari itu saya berbicara tadi sama kawan-kawan tadi tentang pembenaran. Allah itu, Tuhan itu nggak bisa dicari dalam kebenarannya kalau tidak ada pembuktian. Ya, Tuhan saya itu jelas. Ya sudah, jangan diputar-putar. Waduh, kok diulang-ulang sih? Kok diulang-ulang sih? Waduh, ya sudah, Tuhanmu kelihatan. Ya silakan. Ini waktu saya tuh. Pakai waktu aja kamu. Tuhanmu kelihatan. Mau Orang saya Israel. Ya sudah ya. Ya, host. Jangan diulang-ulang lah Don, gantian Don. Terserah saya. Kamu nanti terserah saya. Loh, Makanya saya ngomong kok. gantian, yuk gantian. Ustaz Tahta tidak menyela ya dari tadi, tidak motong ya. Waktu Nanti kalau saya Ustaz Tahta belum berasi jangan dipotong ya. Waktu Ya, saya belum habis. iya silakan. Sudah habis waktunya. Waktunya sudah habis itu. Ah, wah gimana nih? Dipotong-potong ini. Gimana nih Kang? Kang, gimana nih waktu saya? Sudah habis lah. Waktunya sudah habis. Gimana Yuk. habisnya? Gantian. Waktunya kamu Sudah. hilangkan. Sudah habis yuk, gantian. Gimana? Demiot dulu gantian Ustaz Tahta. Demiot. Yuk, sudah. Jadi Tuhannya Abdul belum ketahuan siapa. Nah, saya pakai perjanjian lama, perjanjian baru Al-Quran. Tuhan yang dikenalkan oleh Musa, Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yang tidak kelihatan,
Keluaran 33 ayat 20. Lari. Yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhan yang dikenalkan Yesus sama Allah yang Esa, Markus 12:29. Yang tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Jadi sama Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama Allah yang Esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Ya Nabi Muhammad sama Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11 sama. Jadi kalau Tuhannya Musa dengan Yesus dengan Nabi Muhammad sama, ya. Nah, Tuhannya Kristen tadi Abdun menjelaskan tidak ada. Intinya Tuhan katanya tidak bisa, dia berwujud jadi manusia katanya. Tapi nggak disebutkan dalilnya apa. Itu. Makanya dia melarikan diri dia. Gitu. Silakan ganti dulu yang paham Bible aja ya. Ini Warika ini siapa ini? Ya, Warika, silakan buka mic-nya. Selamat siang. Warika. Ya bang, saya Islam bang. Oh Islam, ada yang mau sampaikan, silakan. Ya tadi kan kata yang lari tadi katanya Tuhanmu nggak kelihatan, Tuhan dia kelihatan. Berarti nggak adil dong Tuhan dia itu bang. Kayak orang buta nggak mana melihat kan? Cuma nyampein itu aja bang. Oke, ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan yang Kristen. Yang Kristen silakan naik. Tat open cam tat, apa mata open cam tat. Cak, jatah. Algoritma supaya naik. Tat. Iya ini saya tanda merah ini sekarang pembatasan terus. Ini tanda merah sekarang ini pembatasan menonton. 10 menit aja tuh Pak Ustadz, 10 menit. Saya biasa Bukan 10 menit. Bukan 10 menit sekarang ini. Pembatasan menonton tetap merah ini tetap. Masa? Saya 10 menit. Wah, bahaya itu. Enggak apa-apa, enggak 200. Enggak apa-apa. Pembatasan itu 200 tuh. Ini sudah dibatasi. Live saat ini dibatasi. Enggak apa-apa lah. Ya, kalau mau ini rungkat aja dulu baru buka lagi, karena kalau dipaksa tuh ya penonton gitu-gitu aja. Enggak, sudah lumayan kan, sudah 100 ke atas ini, sudah 174. Sudah enggak apa-apa. Ayo silakan. Waduh, Dewis ini Kristen dia Ustaz Tahta, tapi bilang Roh Kudus perempuan. Anak buahnya juga ini. Iya. Enggak nyerang Islam dia. Sudah biarkan aja. Enggak. Menyeluga. Untuk saya undang-undang lagi ke teman Kristen. Pak Suki naiklah, Pak Suki ngobrol santai aja dengan Ustaz Tahta. Pak Suki. Sudah ada ya. Saya undang tadi Bang Suki itu. Pak Suki, ayo Pak Suki. Atau teman-teman Muslim yang mau nanya dengan Ustaz Tahta silakan diketik di bawah. Tunggu. Bajuku kena cat semua. Gak apa-apa lah Ustaz, yang penting wajah tampan Ustaz. Jangan dibesarin gitu lah. Dan Bekang Dito dengan saya dibesarin. Jaringan saya. Oh iya, sama-sama pon camnya, yuk. Gak apa-apa. Ya, kalau gitu udah terlalu tampak anunya. Ini di sini. Gak apa-apa lah dong. Inna akramakum indallahi atqakum Ustaz. Bukan karena baju. Ngecat atap saya kemarin lupa. Kan banyak santri ngajinya Tan. Enggak nyuruh santri ngajinya Tan. Enggak lah. Pak Suki naiklah Pak Suki. Waduh, jangan dibawa Pak Suki. Ini saya undang-undang teman-teman Kristen, nggak ada yang mau naik. Ayo teman-teman Islam juga yang mau bertanya silahkan, biar nggak kosong. YouTube-nya Ustaz Tahta, yuk. Tanya subhat-subhat, ketik di bawah.
Terutama subhat yang keluarkan oleh orang-orang penghujat ya, kayak si Edis. Silakan. Biar kita bantah semuanya, yuk. Nah, diketik aja, diketik biar gak nganggur. Pura-pura aja, jangan nanya benar. Pura-pura tanya nggak apa-apa, pura-pura tanya nggak apa-apa, yuk. Biar gak kosong ya. Subhat yang keren, yang terbaru. Tapi gak ada sih, itu doang diulang-ulang. Carikan saya subhat Ustaz Arif ya. Pura-pura aja ya. Ya itu Ustadz, menurut Ustadz Tahta, kalau di Kristen ini kan trending topik yang muncul saat ini belakangan ini kan tentang kehendak Bapak atau kehendak iblis kan gitu kan. Komparasi dengan Islam Ustadz. Gimana Allah berkehendak itu Ustadz? Silakan. Jadi kalau dalam Quran dan Bible memang kehendak iblis. Karena kalau kehendak Tuhan ya sangat tidak mungkin. Wong dalilnya, inilah anakku yang kukasihi. Tidak mungkin kan dibun-bun. Tapi kalau keinginan iblis, Yesus ngaku itu. Pertama di dalam Yohanes 8:37, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Lalu di ayat 4-4-nya, iblislah bapakmu. Kalian ingin melakukan kemauan bapakmu, dialah pembunuh manusia sejak semula. Berarti kata-kata iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Ya, kalian mau mengikuti dialah pembunuh manusia sejak semula. Berarti jelas. Andai kan karena keinginan Bapa, pasti Yesus gini, kenapa kalian ingin membumbunku? Mentang-mentang Bapa menebus dosa dengan darahku. Seharusnya gitu. Tapi justru iblislah bapakmu gitu. Berarti mereka ini kata Yesus mau melakukan kehendaknya iblis. Kalau dalam Al-Quran, Ali Imran 184. Jadi setiap para nabi diutus, pasti didustakan. Didustakan ini gak nanggung-nanggung. Nabi Muhammad sendiri oleh orang Quraisy didustakan. Mau dibun-bun, puluhan kali tapi gagal. Makanya Ali Imran 184. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Jangan kecewa. Bukan cuma kamu yang mau dibun-bun. Nabi-nabi sebelum kamu pun ya gitu. Contohnya Nabi Isa dalam surat Al-Baqarah 87. Kalau dalam Bible Yohanes 8:37. Kalau dalam Al-Quran Al-Baqarah 87. Apa dalilnya? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian akan kamu bun-bun. Ya, padahal sudah jelas ya. Di ayat ini Allah mengutus Isa dengan mujizat yang nyata. Tapi mereka tetap saja tidak percaya. Karena mujizat itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bang Baal, kalau cari pertanyaan banyak ini nanti. Iya. Jadi di dalam Al-Baqarah 87 ini Allah menceritakan ketika Allah mengutus Isa, diberi bukti yang nyata, mujizat-mujizat. Tapi karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka ditolak. Bahkan mau dibun-bun. Berarti kan sama dengan Yohanes 5:37. Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mendengarkan firmanku. Yang mana firmanku ini dari Tuhan. Ya, karena di dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah disampaikan ke Yesus,
oleh Yesus disampaikan kepada umatnya seriwil. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata mereka menolaknya, bahkan ingin membunuh dia. Jadi jelas di situ keinginan iblis dengan dalil Al-Quran di dalam Al-Baqarah ya 87 dengan surat An-Nahl Ali Imran 184. Kalau dalam Bible Yohanes 8:37 dengan Yohanes 8:44. Ya, murni keinginan seriwil yang benci ke dia. Maka dalam Wahyu 16 ayat 6, mereka memang suka membumbun para nabi. Ya, jadi tidak ada penebusan dosa. Memang semua para nabi itu risikonya itu menjadi seperti Zakaria dimutilasi. Nah, coba ketik pembunuhan Zakaria itu. Dia sembunyi melarikan diri ke hutan. Lalu ada pohon besar. Akhirnya pohon ini bilang gini, wahai Zakaria, sembunyilah kamu di dalam aku. Maksudnya apa? Pohon ini terbuka. Lalu Zakaria masuk. Tapi iblis malah memberitahu ke pasukan orang-orang yang mencari Zakaria. Ini loh Zakaria, ada di dalam pohon ini. Akhirnya ditebang pohonnya. Kena juga Zakaria. Pohonnya menjadi dua, Zakaria juga gitu. Berarti kan sama dengan iblis itu. Ketika iblis ingin membunuh Yesus dengan cara membisikkan ke Yudas. Kalau Zakaria membisikkan ke pasukan yang mencari Zakaria, sama. Sehingga kalau kita pakai dalil murni keinginan iblis memang. Itu. Ini Bang Goto ini luar biasa, mu'alaf jagoan saya ini. Termasuk Bang Kang Dito dan Bang Goto ini sejarahnya tentang kekristenan luar biasa. Monggo Bang Gito. Bang Goto ya, silakan. Ya, sahabat, ada pertanyaan boleh nggak nih Bang? Ini iya pertanyaan dulu Bang Baal. Pasti nggak, katanya ini katanya Komal Arif RH ini katanya Komal edukasi dilivekan ke mancanegara, keluar planet segala macam, itu katanya wah itu tidak betul katanya. Tidak betul katanya. Pasti katanya kalau ditanya pelongo katanya. Ini Bom yang cerita di Bom tanya ngomong gitu. Nah, ini ada pertanyaan ini buat Bang Ustadz Hatta. Kalau semua makhluk itu kan akan mati gitu kan ya. Termasuk Yesus. Kemudian sekarang kan Yesus diangkat dulu gitu, diselamatkan, kemudian nanti turun kedua baru nanti akan mengalami kematian juga begitu kan. Kalau salah koreksi ya Ustadz Hatta. Jadi semua akan mati gitu kan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, kalau saya baca di Matius 16:28, apakah terkorelasi nggak di pernyataan Yesus sendiri mengatakan bahwa di Matius 16 ayat 28 ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, dia bilang. Nah, sementara murid-muridnya kan sudah mati nih. Tapi dia bilang ada yang tidak akan mati, dia bilang hadir sini. Ya tentu Yesus hadir di situ kan. Gampang kok dia bilang, Yesus tidak akan mati. Tapi tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Tapi artinya dia akan mengalami mati juga, tapi sebelum melihat kerajaan surga itu. Nah, apakah ada korelasi nggak? Atau memang taruhlah gambarannya sama nggak yang dikatakan bahwa Nabi Isa ini nanti juga akan mengalami kematian setelah yang kedua kalinya? Silahkan Ustadz Hatta. Nggak bisa jawab kan, macet. Oke. Lanjut. Oke. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan Ali Imran 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian, pasti itu. Nabi Isa apakah mati? Iya. Dia saat ini barrafa'ahullah. Allah angkat dia. Diangkat ini bukan berarti tidak mati. Nanti mati juga. Makanya ketika kita ditanya, Tahta, kenapa Nabi Isa itu kok diangkat hidup-hidup? Kok bukan Nabi yang lain? Atau begini, Tahta, kenapa Nabi Isa yang diturunkan kembali? Kok bukan Nabi Muhammad? Kok bukan Musa? Kok Nabi Isa yang diturunkan? Karena Nabi Isa belum mati. Padahal dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, Nabi Isa kan belum mati, tentu saja harus diturunkan. Dan nanti dalam hadis, ada dua hadis tentang kematian Isa ini. Pertama,
Hadis yang pertama 7 tahun dia di dunia. Hadis yang kedua 40 tahun di dunia. Loh, apakah bertentangan? 7 dengan 40 kan jauh. Ternyata tidak, kata ulama. Yang 7 tahun ini dia di dunia meneruskan dulu di dunia. Di dunia kan dulu dia 33. Maka ditambah 7, 40. Jadi hadis yang pertama mengatakan 40 tahun dia di dunia. Sedangkan hadis yang kedua 7 tahun. Kan bertentangan. Ternyata kata ulama tidak bertentangan. Kata-kata 40 itu maksudnya dia selama di bumi ini 40. Pertama 33 terus diangkat oleh Allah. Nanti diturunkan, maka diam di dunia ini 7 tahun. Ya, 7 tambah 33 kan 40. Gitu. Jadi antara 7 dengan 40 itu tidak bertentangan karena sudah dijelaskan. Ya. Sehingga kalau di dalam Bible itu tidak akan mati itu ya keliru buktinya. Banyak tetap saja kan tidak ada gunanya Yesus lahir ke dunia, Yesus bangkit atau naik, tetap manusia ini ya hidup ya mati. Tidak ada yang kan dalilnya tadi katanya Bang Baal tadi ada dalil tidak akan mati. Ya nyatanya tidak berubah kok, tetap mati manusia, baik yang melihat atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita pakai Quran atau hadis jelas ya bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut ini pasti terjadi. Jangankan manusia, binatang, langit dan bumi ini akan binasa. Ya, makanya ada segala sesuatu akan binasa illa wajhullah, kecuali Allah. Maksudnya gini, awalnya Allah itu sendirian. Tidak ada apapun. Makanya Allah disebut Khalik, pencipta. Lalu dia menciptakan segala sesuatu, mulai dari aras, langit, bumi. Maka semua ini dikatakan makhluk. Jadi bumi dan isinya makhluk. Isinya termasuk kita ini. Nah nanti di hari kiamat, kiamat ini mengembalikan lagi semua ciptaannya Allah, Allah musnahkan semuanya. Sehingga Allah sendirian lagi. Makanya ada hadis gini, lihatlah, ya ada orang makhluk yang aku ciptakan sombong, mengaku Tuhan. Juga ada manusia menyembah bukan kepada saya, kepada berhala, kepada manusia. Sekarang lihat, ya, aku sekarang sendiri lagi. Semua awalnya aku sendirian, lalu aku ciptakan. Ternyata makhluk ini ada yang sombong, ada yang ngaku Tuhan, ada yang tidak mau menyembah saya. Nah sekarang coba lihat, semuanya sudah gak ada. Saya sendirian lagi. Nah, akhirnya setelah itu Allah membangkitkan manusia lagi di mahsyar. Gitu. Ya, jadi bukan hanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan hanya yang bernyawa. Semuanya ciptaannya Allah pada akhirnya dikembalikan lagi seperti semula, gak ada semuanya. Gitu. Ya, Mimi naik Mimi kalau mau bertanya tentang yang kemarin itu Mimi. Naik kok Dokter Jeki. Enggak ada Mimi mau bertanya ini ke Ustaz Tahta dari kemarin. Silakan Mi. Minta permintaan multi Mimi. Mimi naik Mimi. Silakan ungkapkan perasaan Mimi. Ini Fir'aun kawinin minta lagi. Islam Kristen, Bang Fir'aun. Kristen. Ya oke. Aku mau tanya ke Ustadz Tahta boleh ya? Silakan. Nah, Ustadz. Lanjut. Coba Ustadz jelasin tentang tafsir Al-Qurtubi jilid 18 halaman 310. Tentang apa? Tafsir apa? Surat apa? Ayat berapa? Al-Qurtubi jilid 18. Kalau tafsir itu ada ayatnya, ada suratnya. Sebutkan surat apa, ayat berapa. Lalu tafsirannya. Itu tadi, Ustaz. Loh. Bingung dia. Bingung. Kamu bahas tafsir. Tafsir ini Al-Quran, tafsir ini penjelasannya.
ketika kamu bilang tafsir, berarti saya disuruh menjelaskan surat apa, ayat berapa yang harus aku jelaskan. Al-Qurtubi jilid 18 halaman 310. Substansinya apa, poinnya apa di situ? Enggak gini loh Bang, kalau Anda membahas tafsir, mau Qurtubi, mau Ibnu Katsir, mau Jalalain, kan harus ada ayatnya dulu dengan suratnya. Aku baca aja Ustaz. Apa? Surat apa? Ayat berapa? Aku baca aja Ustaz ya. Suratnya dulu, suratnya apa? Ayat berapa? Baru tafsirnya. Al-Qurtubi jilid 18. Bang, Anda ini ibaratkan gini Bang, coba Tata bukakan Ibnu Katsir, tafsir, kan harus ada suratnya dengan ayatnya. Mau Qurtubi, kalau Anda bertanya tafsir, ya ada ayat dan suratnya. Mana mungkin ada tafsir tidak ada yang ditafsirin? Apanya harus dijelasin? Wong tafsir itu penjelasan. Nggak ngerti dia itu, Ustaz, nggak ngerti. Sembarang aja kau itu. Nggak ngerti kau itu. Kau narasikan sesuatu kau tidak ngerti. Ini lewatin geblek semua. Surat apa? Ayat berapa itu yang mau ditafsir di Al-Qurtubi itu? Parah. Ustadz ini udah tahu, cuma nggak mau dia. Bukan tidak tahu. Sudah tahu, bukan nggak tahu, sudah tahu. Tahunya apa? Wong kamu cuma coba buka tafsir Qurtubi. Ya sudah aku baca Ustaz ya. Ya sudah lalu ditafsirin. Aku baca Ustaz ya. Ibnu Abbas menjelaskan firman Allah Ta'ala. Firman yang mana dulu? Hei, Firaun. Al-Quran surat berapa? Ayat berapa? Setan. Ibnu Abbas berkata pada masa kekosongan Rasul dulu ada seorang. Tunggu, gini. Firman Allah, firmannya Allah. Berarti kan Al-Quran kan? Coba di ayat yang mana? Surat apa? Surat apa? Ayat berapa? Misalnya Al-Baqarah ayat yang 2, bernama Basisa. Dia beribadah. Kalau Anda membahas Basiso itu Israiliyat ulama yang alim. Dari alimnya, tapi dia pada akhirnya murtad dia. Digoda setan. Namanya, coba siapapun tahu, umat Islam tahu. Coba ketik kisah tentang ulama Basiso. Basiso ini ulama, dia itu tergoda oleh setan. Akhirnya dia murtad. Awalnya ahli ibadah. Coba Ustaz Arif pernah dengar nggak Kiai Basiso? Iya, Ustaz. Anda tidak akan menemukan dalam tafsir Al-Quran itu. Karena Al-Quran tidak ditanya lain, jawabnya lain Ustaz Tata. Tahu Ustaz ya? Nggak apa-apa Ustaz. Anda membahas Basiso pakai Quran atau tafsir, nggak akan ada. Nggak apa-apa Ustaz. Kalau Ustaz nggak mau jangan. Kalau Ustaz nggak mau bahas itu nggak apa-apa. Bukan nggak mau, Anda ini saya tanya tadi menyebut firman Tuhan, firman Allah. Tidak apa-apa Ustaz. Kalau Ustaz tidak mau bahas tentang itu. Gimana? Nggak apa-apa Ustaz ya. Karena Ustaz makin belajar kita Ustaz makin Anda tadi kan tanya firman Allah kan gitu. Itu di mana letaknya? Surah apa? Waduh. Bicara tafsir. Al-Qurtubi Bang Goto. Al-Qurtubi itu bukan firman Allah. Waduh. Oh, berarti nggak dipakai. Nggak dipakai. Kan ada suratnya. Nggak dipakai ini berarti. Al-Quran surat berapa? Ayat berapa? Yang mau ditafsir? Ya diketik aja Goto Al-Qurtubi jilid 18 halaman 310. Minta ampun. Kenapa kita beli bawa direct sini? Oh iya. Sudah, memang semua biar Unirifa pun udah bisa jawab kok ini Goto. Biar Unirifa. Dan ini bisa jawab. Saya udah 9 komal. Al-Quran surat berapa ayat berapa menggunakan tafsir? Saya sudah 9 komal masuk ini mencret semua orang. Bukan mencret. Kenapa? Kamu bilang saya ke semua koma nanya itu tidak bisa dijawab. Mau apanya mau dijawab? Kan kamu bahas tafsir, bahkan firman Allah. Tapi firman Allahnya kamu tidak sebutkan. Firman yang mana? Wong Al-Quran ini seluruhnya firmannya Allah. Selain itu bukan firman Allah sudah, selain Al-Quran itu. Nah sekarang kamu pakai firman Allah yang mana?
Karena di situ dikatakan bukan firman Allah itu, tapi ada bisikan iblis kepada Nabi. Apa pula kau itu? Nah, kan Bang Goto udah tahu tuh. Kalau cuma iblis menggoda para nabi termasuk Kiai Basiso, walaupun Yesus dicoba iblis, masalahnya di mana? Itu Tuhan loh, sekelas Tuhan dicoba iblis itu. Tapi kan di situ dijelasin bahwa Jibril yang datang itu adalah setan yang membisikkan itu. Parah kah itu sembarangan. Parah ini orang. Botol ini. Yang di Gua Hiro datang itu iblis, Goto. Coba dalil gimana? Coba, awas kamu tampilkan, coba kamu open cam tampilkan. Yang datang di Gua Hiro itu iblis. Silakan. Di sini dijelasin. Coba lihat ya. Si putih adalah tim cam. Emang mau di orang apa? Digeruduk. Dia narasikan sesuatu ini tidak tahu apa itu dinarasikan. Kenapa Goto? Mau digeruduk gini gitu? Iyalah. Luang ayatnya tidak ditampilin. Cuman langsung ke tafsir. Ya, kalian Al-Quran surah apa? Ayatnya keberapa? Waduh, mana bisa teman-teman menjawab? Surat apa? Ayat berapa? Misalnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, yang kau mau tafsir pakai Al-Qurtubi tadi itu surat berapa, ayat berapa? Al-Baqarah kah? Al-Isra kah? Parah kau, An-Nisa kah? Yang mana kau mau tafsir? Ya sudah kalau gitu, kalau nggak mau jawab Tata nggak apa-apa. Tata ini sudah tahu kau sembarangan aja kau tuh mau framing. Kok framing? Iya, surat apa ayat berapa? Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas surat berapa ayat berapa yang kau mau tafsir? Ini yang dibawa bilang on cam. Mau kenapa mau digeruduk? Harus mengerti apa yang kita narasikan. Ya sudah, kalau nggak mau lihat apa. Siapa yang mau jawab? Tidak